jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena nasabnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Kenapa nggih? Yang Habib jangan bersedih. Mengenai masalah yang sedang sekarang viral ini, masalah apa? Masalah nasab. Pesan saya, tolong sikapi ini dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, ya, karena hal ini sudah meluncur di kalangan masyarakat bahwa adanya, menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman, berdasarkan penelitian ilmu nasab dari abad 4, 5, 6, 7, 8 itu tidak ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, itu turunan Rasulullah. Secara filologi, ilmu sejarah kemanusiaan, tidak ada bahwa orang Yaman itu adalah orang Arab, bukan orang Arab. Secara genetika terbukti bahwa kaum Ba'alawi genetikanya haplogrupnya G, bukan J1, bukan dari golongan Nabi. Nah, ini dari 3 sains dan pengetahuan ini jelaslah bahwa sampai saat ini terkonfirmasi dari 3 ilmu ini bahwa kaum Ba'alawi bukan turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Wa qala ta'ala aidan, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya sesama orang beriman itu adalah saudara, maka damaikanlah sesama saudaramu. Jadi menyikapi soal ini jangan sampai terprovokasi untuk berantem, nggih? Paham nggih? Dengan adanya isu ini, mari kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Bagi kaum Ba'alawi, mereka saudara-saudara kita. Bahwa kalau mereka bukan turunan Nabi, nggak ada masalah, betul? Karena kita akan mati tidak membawa nasab. Yang kita bawa adalah takwa dan amal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Hai manusia, aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa aku jadikan kamu bersuku-suku. Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Amin. Amin. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena nasabnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Kenapa nggih? Yang Habib jangan bersedih. Bukan karena nasabnya. Yes, setuju Bang Haji Roma Irama. Ya, kalau pola pikirnya kayak Bang Haji Roma Irama, saya sepakat. Seandainya para anggota klan keturunan Ba'alawi
keturunan pengungsi dari Yaman itu yang mengaku keturunan Nabi, yang mengaku bergelar Habib. Pola pikirnya begitu. Seandainya terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, so what? Selesai persoalan. Mari kita sikapi dengan kepala dingin, dengan bernyanyi riang gembira kayak Bang Haji Romai Rama. Derajat manusia bukan karena nasabnya, tapi karena takwanya. Jadi seandainya pun kalian semua ternyata memang betul-betul bukan cucu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak usah khawatir wahai para klan Yaman, karena Anda tidak akan punya masalah apapun dengan Yang Maha Kuasa. Tidak ada persoalan sepanjang Anda membawa bekal-bekal keimanan dan ketakwaan. Tetapi seandainya kemudian sampean semua itu bukan cucu Nabi, masih tetap mengaku cucu Nabi, mendoktrin menggunakan klaim itu untuk kepentingan duniawi, itu bermasalah serius, bro. Bermasalah serius bagi bangsa dan negara, bagi dunia dan di akhirat nanti. Itu loh. Nah, persoalannya memang tidak seindah dan tidak sesimpel yang Bang Haji Romai Rama tadi sampaikan. Mereka tidak mau diuji nasabnya, tidak mau dites DNA, tidak mau dibuktikan. Maunya seluruh umat Islam di Indonesia agar taat, tunduk, patuh, ngikut bahwa mereka klan Balawi itu cucu Nabi. Tetapi suruh membuktikan tidak mau, suruh tes DNA tidak mau. Orang yang tidak percaya Habib katanya, bahkan ada yang mengatakan kafir, katanya membenci Ahlul Bait, memusuhi Ahlul Baitin Nabi. Lu Ahlul Baitin Nabi yang mana dulu, bro? Buktikan dulu kalau Anda Ahlul Baitin Nabi. Ahlul Baitil Yaman kok. Itu yang benar itu. Kalian itu Ahlul Baiti Yaman min Bani Alwi, ya. Oke, nggak ada salah. Silakan hidup di tanah Nusantara. Tapi tolong hormati adat istiadat di Nusantara ini dan jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Betul. Setuju? Setuju. Itu kalau mau begitu beres. Dan tidak perlu kemudian kalian melarang-larang tokoh-tokoh Nusantara, kita semua membahas tentang nasab kalian. Apa haknya kalian melarang-larang? Ilmu nasab adalah bagian dari ilmu pengetahuan di agama Islam ini, bahkan dalam sejarah. Mengapa ini menjadi penting? Karena kalian mengaku nasabnya Nabi, itu loh. Nasabnya Nabi yang menjadi nabinya umat Islam di seluruh dunia, di mana Nabi adalah simbol paling suci, manusia paling suci di dalam Islam, Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga ketika ada kelompok yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, apalagi digunakan untuk hal-hal yang tidak mestinya, digunakan untuk hal-hal buruk, yang zalim, wajib umat Islam semuanya untuk membela, menjaga marwah kesucian Nabi besar Muhammad SAW dan seluruh keturunannya. Kalau kalian mengaku cucunya siapa, misalkan Stalin, apa cucunya Hitler, apa cucunya George Bush, ya silakan. Nggak ada urusan kita. Urusannya dengan keluarganya George Bush misalkan. Silakan Anda ngaku, oh, kami ini adalah klan Bani George Bush. Kami adalah keturunan Hitler. Urusan ngomong nanti kelamin dower yang ngono. Tapi kalau kalian mengaku keturunan Nabi Muhammad, ya berurusan dengan kita semua, berurusan dengan umat Islam, terutama yang peduli dengan marwah kesucian nama Nabi besar Muhammad SAW. Bagi yang tidak peduli umat Islam, tidak peduli nasabnya kanjeng nabinya dilecehkan oleh klan manapun, ya silahkan. Itu urusan Anda. Tapi saya termasuk yang peduli bahwa marwah kesucian keluarga Nabi besar Muhammad SAW
adalah hal yang harus dibela, hal yang harus diluruskan. Siapapun yang mencoba merusak nama baiknya harus kita lawan. Itu. Apalagi kemudian merembet pada persoalan-persoalan lain terkait para Habib ini di tanah air, persoalan sejarah, persoalan karakter, akhlak, adab mereka yang kurang ajar. Masa dibiarkan kayak gitu, nggak boleh dibahas? Gimana sih? Negara ini negara hukum, bro. Hukum kita, undang-undang kita mengatur, memberikan kebebasan berbicara, berpendapat di muka umum. Tidak boleh. Siapa yang punya perintah, aturan mana yang melarang kita semua membahas nasabnya para Ba'alawi? Mana? Lu gimana sih? Makanya Pak Polisi ya jangan latah lah. Jangan latah kemudian ikut-ikutan menuruti kehendak mereka agar Yemat, Gus Abbas jangan berbicara nasab di panggung-panggung pengajiannya. Loh, aturan dari mana? Larangan dari mana? Siapa yang melarang? Itu namanya melanggar hak asasi manusia, Pak. Melanggar hukum itu. Kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Begitu, bro. Yang penting tidak melanggar hukum di dalam berpendapat. Itu oke. Begitu. Jadi nggak perlu kemudian melarang-larang penceramah Gus Abbas, Yemat atau siapapun membahas, membicarakan nasab Ba'alawi. Apa istimewanya kalau kemudian nggak boleh dibahas, nggak boleh perbincangan? Mereka mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi juga dibiarkan kok. Maka kita ingin mengkoreksi dengan landasan-landasan yang meyakinkan. Tidak boleh, gimana? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.